Halo, ketemu lagi dengan saya Putu Reza dari Project Review yang kali ini sedang jadi reviewer tamu di gadgetgaul.com untuk review Xiaomi Redmi 2. Pertama, saya bahas soal desainnya dulu. Bentuk Redmi 2 sedikit berbeda jika dibandingkan dengan Redmi One S. Hal tersebut bisa dilihat dari lengkungan di tiap sudut yang lebih membulat dan tidak setegas Redmi One S yang cenderung kaku. Soal ukuran, Redmi 2 tetap terasa ringkas dan tidak kebesaran di tangan. Material yang digunakan untuk cover bagian belakang masih terbuat dari plastik yang diberi sentuhan akhir matte yang halus. Namun, karena permukaan yang terlalu halus, ponsel ini kadang terasa licin. Cover tersebut tentu saja bisa dibuka untuk dapat mengakses baterai, 2 buah slot SIM card, dan juga microSD. Redmi 2 sudah menggunakan micro SIM card yang hebatnya kedua buah slot SIM card tadi dapat diisi dengan 2 buah kartu yang semuanya bisa terhubung dalam jaringan 4G LTE. Tombol power serta volume ada di sisi kanan perangkat, sedangkan 3.5mm headphone jack ada di bagian atas dan port micro USB serta noise cancellation mic ada di bagian bawah. Di bawah layar terdapat 3 buah tombol sentuh yang masih tanpa backlight LED. Tombol tersebut adalah home, back, dan juga menu. Untuk layar sendiri hadir dengan luas 4,7 inci beresolusi 720p dengan panel IPS. Produksi warna yang baik, tingkat kontras yang oke, serta sudut melihat layar yang luas menjadi nilai plus untuk layar Redmi 2. Speaker yang berada di bagian belakang juga tidak jelek. Meski ukurannya kecil, output yang dihasilkan sudah sangat cukup untuk melengkapi tayangan video atau mendengarkan musik. Seperti pada ponsel Xiaomi lainnya, nilai jual utama ada pada software. Adalah MIUI 6 versi baru dari user interface khas Xiaomi yang mengalami pembaruan. Tampilannya kini lebih segar dengan warna-warna yang lebih cerah. Tidak hanya itu, icon-icon aplikasi yang terdapat pada app drawer juga hadir dengan desain flat yang sedang tren saat ini. Pada MIUI 6, Xiaomi menghadirkan berbagai macam animasi yang menarik. Efek icon aplikasi yang hancur saat di-uninstall, serta animasi pesawat yang terbang di antara awan ketika airplane mode diaktifkan adalah 2 buah contohnya. Selain itu, pengguna juga bisa mengubah tampilan pada Task Manager, entah itu mau hanya berbentuk icon atau tampilan penuh, keduanya bisa dilakukan dengan melakukan pinch di layar. Kebebasan untuk kustomisasi tampilan perangkat tetap ada pada MIUI 6. Elemen-elemen yang dapat diubah masih sangat bervariasi, mulai dari icon, font, home screen, lock screen, dan lain-lain dapat disesuaikan dengan preferensi penggunanya. Meskipun dari segi tampilan lebih menarik, sayangnya persoalan yang ditimbulkan MIUI di Redmi One S masih terjadi pada seri terbaru ini. MIUI versi 6 ini masih memberikan beban yang sangat berat untuk sistem yang berjalan pada OS Android KitKat versi 4.4.4. Jika dilihat pada Task Manager, sisa RAM yang tersisa pada saat ponsel dipakai menjalankan aplikasi standar untuk akses media sosial atau chatting tidak lebih dari 200 MB dari kapasitas 1 GB yang tersedia. Dampaknya tentu saja bisa terlihat dari adanya lag saat menjalankan aplikasi. Respon untuk membuka atau berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya juga seringkali membutuhkan waktu lebih. Lebih jauh lagi, beberapa aplikasi sering tertutup secara otomatis saat berjalan di background. Ini tentu saja mengganggu pengguna, contohnya seperti notifikasi Line atau WhatsApp yang baru muncul ketika aplikasi dibuka. Sejatinya, dapur dari Xiaomi Redmi 2 tidak bisa dikatakan jelek sama sekali. Hadir dengan Qualcomm Snapdragon 410 quad-core 1,2 GHz berarsitektur 64-bit, GPU Adreno 306, serta RAM 1 GB, seharusnya ponsel ini mampu menjalankan berbagai macam aktivitas umum tanpa hambatan berarti. Namun sayangnya ada permasalahan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, membuat performa ponsel ini jadi tidak maksimal. Baterai untuk mendukung Redmi 2 tergolong kecil dengan kapasitas 2200 mAh saja. Inkonsisten menjadi kata yang paling pas untuk menggambarkan daya tahan baterai perangkat ini. Dalam penggunaan untuk mengakses media sosial, online chat, mendengarkan musik, dan sedikit bermain game, rata-rata Redmi 2 bisa menyala sekitar 12 jam saja dengan screen on time mencapai 3 jam. Akan tetapi, waktu yang disebutkan tadi hanya berlaku saat ponsel ini terhubung dengan 2 buah SIM card dalam jaringan 3G saja. Pada saat menggunakan Redmi 2 ini, kebetulan saya tidak sempat mengujinya dalam koneksi 4G karena memang belum stabil. Namun melihat data di atas, jika ponsel ini terhubung dengan koneksi 4G dan dual SIM card on, maka hampir bisa dipastikan daya tahan baterainya akan lebih pendek. Oke, sekarang kita beralih ke kamera.
Bagian ini bisa dibilang salah satu yang menjadi kekuatan dari Redmi 2. Resolusinya memang masih sama seperti pada Redmi One S, yaitu 8 megapiksel untuk kamera utama dan sedikit meningkat di kamera depan dengan resolusi 2 megapiksel. Tampilan viewfinder mengalami sedikit perubahan. Menggeser layar ke kiri akan membuka berbagai macam pilihan filter, sedangkan swipe ke kanan akan memunculkan berbagai macam pilihan mode pengambilan foto serta setting. Pilihan mode yang tersedia tidak banyak berubah, namun kali ini ada mode manual. Dalam mode manual, pengguna bisa menentukan tingkat ISO dan juga memilih white balance yang diinginkan. Akan tetapi, bagian terbaik dari fitur baru kamera Redmi 2 adalah adanya lingkaran di layar yang bisa digunakan untuk mengatur exposure. Fitur ini terbukti sangat berguna karena penggunanya bisa menyesuaikan gelap atau terangnya foto yang ingin diambil. Bicara kualitas, foto yang ditangkap oleh Redmi 2 bisa dikatakan punya hasil yang sangat memuaskan. Dalam kondisi cahaya yang memadai, foto yang diambil punya detail yang cukup tajam. Tingkat akurasi warna serta dynamic range juga tergolong baik. Sedangkan di kondisi minim cahaya, noise akan bermunculan tentunya sehingga detail objek akan berkurang. Akan tetapi, foto yang dihasilkan tetap terang dan sudah cukup memuaskan. Untuk kamera depan, resolusi 2 megapiksel hanya tergolong standar karena hasil fotonya juga biasa-biasa saja. Jadi kesimpulan saya untuk Xiaomi Redmi 2, sebenarnya Redmi 2 ini sangat menarik. Selain lebih ringkas, sentuhan akhir matte membuat ponsel ini terlihat tidak murahan. MIUI 6 yang hadir dengan warna lebih cerah serta animasi-animasi juga menjadi daya tarik lebih dari Redmi 2. Sayangnya, sekali lagi MIUI memberikan beban yang terlalu berlebihan pada sistem seperti yang terjadi pada Redmi One S. Meski sebenarnya dapur dari Redmi 2 sudah tergolong oke, tapi karena kustomisasi yang luar biasa justru membuat berbagai macam aktivitas berjalan kurang baik dan cenderung mengganggu. Lag sering terasa dan aplikasi sering tertutup saat berada di background. Bagi yang suka ngoprek Android, mungkin kendala yang disebutkan di atas bisa diatasi dengan berbagai macam cara yang tersebar di forum. Akan tetapi, bagi para konsumen biasa yang nggak ingin repot ngutak-ngatik setelan ini itu, maka ponsel ini rasanya bukan pilihan yang tepat. Yap, sekian review saya untuk Xiaomi Redmi 2, dan bagi Anda yang ingin tahu apa aja sih bedanya dengan Redmi One S, langsung aja tonton videonya yang linknya sudah saya sertakan pada kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe buat gadgetgaul.com dan juga tentunya Project Review. Saya Putra Reza pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya and have a nice day.